Tes satu dua, tes satu dua, dicoba satu dua, dicoba satu, tes satu dua, tes satu dua, tes satu dua, tes satu dua, dicoba, tes satu dua, dicoba, tes satu dua, tes dicoba satu dua, tes satu dua, tes satu dua, tes satu. Bakalan. Mati bang. Jadi sudah kain. Anu na ayo. Empat. Pala bawa ka na camera kami bawa. Ay, di mana? Sama makarela kita solanasang. Tu pada rampo te makarento temo si pulung ke keluarga. Pada rampo mas sembayangan ni te ambek takaboroi nenek takamasei tumangka mo natambai kaboro pumatu alam may ala na keluarga nagkukuha dolo nyo meladi paranduk tu ibadah melalui misa requiem baik para nalamigi kataan tadakainan pada tororapa paranduk itu ibadah dibawakan dalam misa requiem. Nah dari paranduk kukuha may katabi anak lako Bapak Pastor Piket
siswa pastor yang hadir pada sore hari ini, para suster, prater, dan pengurus depas dari beberapa paroki yang hadir pada sore hari ini. Mereka tabenuga na lako toparenge, toran Indo, toran Ambe, lalana te tondok la butuna jomai pira-pira inan. Sia mesiman na lago kita solanasang tu pada rampo te makareto temo si pulung keluarga lo pada mas sambayan lo pas sambayangan ite Ambe takaboroi pak tu nenek takamasei denumpa ulendo pas sambayangan tate makareto temo ia tu bombo menun diatan na maadin na tarima marampa pung matualang kadatuan surga nakukuha tatoro rapak mo ta pemulai itu ibadah yang dibawakan dalam misa requiem. Nah, kepada pastor yang mengambil bagian kami silakan. Pater, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, mari kita mengawali misa arwah pada sore hari ini dengan menyanyi Kini Saudara Kita pada bab 79. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak Fikir, para pastor, suster, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, terlebih khusus kepada rekan kami Pastor Joni Kanan bersama Ibu, saudara-saudari, serta segenap keluarga besar yang sedang bergabung. Tadi sebelum perayaan Ekaristi ini kita mulai, Pastor Joni Kanan itu masih sempat bercerita di depan di sini, mengatakan orang tua kita, Bapak Paulus Pasang Kanan ini, menjelang dia dipanggil oleh Tuhan, dia sudah mempersiapkan segala-galanya, bercanda dengan pasangan hidupnya. Saya sendiri secara pribadi dulu ketika SMP di sekolah ini, almarhum adalah kepala sekolah sekaligus guru bagi kami. Bagi saya, beliau adalah pribadi yang sangat berdisiplin, hidupnya teratur, dan semuanya dipersiapkan dengan sangat baik. Dia sungguh-sungguh memberikan teladan iman, baik dalam kata maupun perbuatan. Ketika saya merenungkan sosok pribadi ini, saya berjumpa dengan refleksi iman yang luar biasa dari Rasul Paulus yang mengatakan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan kata-kata Paulus ini bisa kita pakai menggambarkan sosok orang tua kita yang kita cintai yang telah kembali ke pangkuan Bapa. Kita yakin dan percaya bahwa imannya kepada Kristus akan mengantar dia mengalami kehidupan yang kekal dan bahagia bersama Bapa di surga. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita dan doa kita. Kita doakan orang tua kita ini supaya beristirahat dalam kemuliaan kekal Bapa surgawi. Manusia lemah, kita menyadari berbagai macam kekurangan dan kelemahan kita,
dan kita mohon ampun kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, daripadamu-lah kami memperoleh kehidupan, dan padamu pula lah kami akan kembali jikalau pesiarahan di dunia ini sudah berakhir. Pandanglah kami semua anak-anak-Mu, secara khusus dengan penuh kerendahan hati pandanglah orang tua kami, Bapak Paulus Pasangkanan, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya, dan terimalah dia di antara bilangan para kudus-Mu di surga yang mulia. Kami juga mohon dengan kerendahan hati, berikanlah kami senantiasa harapan, hiburan, kekuatan, terlebih kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada saudara-saudarinya, kepada istri tercinta, kepada anak-anak dan cucu-cucu, serta segenap keluarga dan handai taulannya. Kendatipun mereka bersedih dan berkabung, tetapi kami yakin dan percaya bahwa harapan dan kekuatan, terlebih terang Roh Kudus-Mu, akan meneguhkan dan menghibur mereka semua. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Putra Yesus Kristus, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita diam di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan mengurniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Baik, pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis.
Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, rukun keluarga yang sedang berduka cita, saya tidak pernah melupakan satu pengalaman bersama dengan almarhum Bapak Paulus Pasangkanan. Pada tahun 1992 saya menjalani tahun orientasi pastoral di Getengan, Mengkendek. Lalu sore-sore seperti ini saya dari Mengkendek mau pulang ke rumah di Tambunan waktu itu. Dan dari sini ke Tambunan lalu saya dapat orang tua ini sedang berjalan kaki sendiri, dia mau ke Rendang Batu. Lalu saya kasih berhenti motor dan saya tanya mau kemana? Mau kemana om? Dia katakan mau ke Rendang Batu. Saya om ini mau ke minta Malesol. Lalu saya bonceng dia. Saya harusnya di Tambunan tapi karena dia katakan mau ke Rendang Batu sudah tidak terlalu jauh lagi, saya kasih terus. Lalu setelah dia turun, saya pulang ke Tambunan. Sampai agak sore saya pulang, sudah mau gelap yang pernah diajarnya. Banyak yang punya pengetahuan karena kontribusi pengetahuan yang dibagikan oleh almarhum dengan tulus dan terus menerus konsisten. Bahkan sampai detik-detik terakhir hidupnya yang punya pilihan seperti beliau. Bahkan secara khusus yang mengajar juga para muridnya seperti Timoteus dan kawan-kawan. Ia konsisten dengan pengajarannya. Yang harus diwartakan adalah Yesus yang menyelamatkan, walaupun bayarannya mahal. Maka kepada Timoteus seperti dikutip oleh Pastor Aidan tadi di awal, Rasul Paulus mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan tersedia mahkota bagi saya karena telah mengerjakan pertandingan itu dengan baik. Ia telah memelihara iman. Dalam arti tertentu, kalau kita mengingat rekaman hidup, track record dalam melangkah kemana-mana dengan konsisten mengajarkan apa yang diyakininya, baik bagi orang lain, baik bagi masyarakat, baik bagi keluarga dan saudara-saudara. Saya pikir itulah makna kehidupan yang sesungguhnya. Ketika manusia menyadari bahwa selama ia mempunyai nafas,
di kandung badan, memberikan kontribusi yang baik kepada orang lain. Itulah makna hidup. Tentang tugasnya sebagai guru, Sidney Hook, seorang penulis, mengatakan, "Everyone who remembers his own education remembers teachers, not methods, not techniques." Setiap orang yang mengingat proses pendidikannya, mengingat gurunya, bukan metode mengajarnya, bukan pula tekniknya, tapi gurunya. Dan itulah yang banyak diingat. Pak Pasangkanan lah yang diingat. Orang melupakan metodenya. Orang melupakan, mungkin ada muridnya yang pernah dipukul dengan lidi atau apa, saya sendiri tidak pernah duduk di ruang kelasnya, hanya semua saudara saya pernah menjadi muridnya. Tapi orang tidak akan ingat. Yang orang ingat adalah sosok Paulus Pasangkanan. Everyone remembers his teacher, bukan metodenya. Apalagi saudara-saudara, ketika seseorang mencapai tahap-tahap tinggi dalam kehidupannya, dan itu tidak bisa dilepaskan dari kehadiran seorang guru. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari surat Rasul Paulus, kalau kita memperhatikan Injil dari Injil Matius, saya hanya mengutip kalimat paling akhir, di tanah yang subur, tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan saya yakin almarhum telah menjadi bagian dari talenta, kemampuan, khususnya dalam sastra Toraja, dalam filosofi Toraja, dalam nilai-nilai Toraja yang luhur, supaya tidak musnah. Bahkan ia menyadari bahwa kalau tidak dibagikan, apapun yang kita tahu, maka tidak menjadi sesuatu yang baik lagi. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi, kita memang kehilangan seorang bapak yang memberikan teladan. Tetapi tidak berarti bahwa dengan kematiannya Pak Pasangkanan mati dalam segala-galanya. Setiap kali kita mengingatnya, baik dalam pengajarannya, dalam kebijaksanaannya, dalam perhatian dan kerendahan hatinya, ia hadir dan hidup di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, diadakan oleh Roh Kudus, diadakan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut keempat penantian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa mencintai kita sepenuh-penuhnya. Maka dengan penuh kerendahan hati, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Kepada kerahiman Allah Bapa kanan yang sudah meninggal, semoga wafat putranya menjadi jaminan penebusan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa membukakan pintu surga bagi saudara kita dan menerima dia dalam keluarganya yang berbahagia. Marilah kita mohon untuk kehidupan kekal yang Ia janjikan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Semoga Bapa memberkati keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdian kepadanya. Marilah kita mohon. Semoga Bapa menolong kita agar tetap bersatu dengan saudara kita dalam doa dan harapan, sambil mengenang jasa dan amal karyanya dan meneruskan cita-citanya. Marilah kita mohon. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kita memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju pada kematian, tetapi kepada kerajaan Bapa yang tak berkesudahan. Marilah kita mohon. Bapa telah memanggil saudara kita dari dunia ini. Semoga peristiwa ini menyadarkan kita agar senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap siaga menyongsong Kristus. Marilah kita mohon. Semoga Allah menciptakan bumi baru dan langit baru, sehingga kita dapat berbahagia dalam cinta kasih dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kita yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kuasa, inilah doa-doa permohonan kami yang kami aturkan kepadamu dengan penuh iman melalui perantaraan Putra Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan ke bagian liturgi Ekaristi. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang kudus dan kekal, ke hadapan hadirat-Mu kami persembahkan roti dan anggur untuk keselamatan orang tua kami, Bapak Paulus Pasangkanan. Berkenanlah menerima persembahan kami ini
dan menyatukannya dengan karya penebusan Putra Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami permada memuliakan Dikau, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, yang tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya untuk hambamu Bapak Paulus Pasangkanan yang telah Engkau panggil menghadap hadiratmu. Saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Untuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Kasanilah kami, anak domba Allah, berilah kami damai. Terima kasih. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga santapan surgawi ini mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Sebagai lagu komuni, marilah ya Yesus, Manabakti 286. Semua orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan tanda cinta belas kasih-Mu kepada kami dalam misa kudus yang kami persembahkan secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Paulus Pasangkanan. Melalui Ekaristi ini, Engkau telah memberikan kami santapan rohani berupa sabda dan tubuh-Mu. Semoga santapan ini menjadi sumber kekuatan rahmat yang akan terus mengalir dalam kehidupan ini
memberikan kami harapan, hiburan, dan kekuatan iman, terlebih kepada segenap keluarga yang sedang berkabung. Kami yakin dan percaya bahwa belas kasih dan kemurahan hati-Mu akan senantiasa menyertai dan menuntun langkah kehidupan kami semuanya. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat penutup, apakah ada 1-2 penyampaian? Mari kita siapkan hati kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita hidup dalam rahmat dan berkat Tuhan. 125. Tuna pimpin pira-pira Bapak Pastor, nalako Bapak Pastor kikua kure semangat. Na kami jomai gereja kikua mintuuna tu painan kaluata sola karapasanta te selama misa dipugaukan kikua lako kita sola nasang kure semangat. Na lamentega ki tama lenteran ma penduan si tetena te ka ukuranta te makarento temo dari keluarga lana parampo sang buku 2 buku kada tuna lana wakile orang tua kita Bapak Eka nalako Bapak Eka ki sorong tua Sekalian yang may kematian ikwa bersemangat waktu nabengkan pemandu acara tulang parampo isi penangki mintu tomak rapu tu naluang kamasusan. Nah si teruna kikwa kami lako Bapak Pastor Piket, kami lako Bapak Pastor Paroki, kami lako Bapak Pastor Rektor Seminaritor sa kami lako para prater lako tomak parenta siya lako kupindo na kupimbong puabe na to lan alili inan kamasan telo totemo siya minto leto bara na naminto tomak rapo lantai nan yate
Songana tang sela batu tang sipatu lagi kuala ko kita solanasang makure sumanga apa kosusi mo ganna sa ta esenga na tulelian lagi po ulelian kata nayato lagi kuala ko baba pastor Pikep iko kurusmanga to kami doranta to kanalanta bagian mulai yang rumah sakit saya lagu temo doa-doata saya lagu minto pastor lagu prater saya lagu suster tupuran nalakatan iko minto na to iko semangat lagu kita walana menurut kami umwa yaitu pasamayanganta baik tayo mondoan itu tangkia suruh menurut kami kumwa yang tu doa-doa tayo mondoan ni minto na tangkia suruh balana pasambayang antari tulana potete te suruki ba tondeki lamentama kada tuan suruga nakikonuka la kominto to parenge siambe le te tondo kumwa kiminto na pa boyo ta saya temai tu masara yo boko minto na to kikwaya tu pa boyo ta lako kami salang tul kasupangkal lako kami salanasang kiko semanga belana tak kila bisa pabalai lako kaleta si misata apa kikwa napuang murah tontong pabalai lako kita solanasa bayi muda bang motu kesiparanna batu buangan kadanna kami nalainan lako kita si misata ikwa mintu tomak rapu ikwa tapagari dikana dana mendadi halangan laku kalena laku bumen menjatana lamin kata makada Tuhan suruga nakikwa ayo main kami dan dimainkan ni kadangke itu tang menalainan lan penanta si misa ikwa maafkan kan enoba nabuang pasake ki solanasa barangka iya susi mototu isang buku bunga buku kada dio mai keluarga tuna sauran Bapak Eka si tetena de ka okoranta de makada to demo nalako Bapak Eka kikua kurus semangat. Nah, informasi dari gereja bahwa besok masih ada misa requiem dimulai jam 15.30 atau setengah 4. Jadi dimulai jam 15.30 atau setengah 4. Dan yang akan mengambil bagian dari pusat paroki. Jadi lako rukun-rukun supaya besok kita cepat hadir untuk ambil bagian bersama-sama. Nah, kikua kita pakai itu panduan tema temo kikua de mani kadangkit tang si inan-inan nalako kita solanasang kikua lako kita solanasang kikua bagarikan tang laki yang kairat tapi ya moto tu apa benaki pada moto kudu semangat. Teman-teman itu sudah masalah nasang terapat mengatur atau lima sampai lan senang na ampe na anak ngape na masalah lagi kamanusenan tonton kang mampur semangat mati olah maladi ini bilang na tonton bang mempayan semua masa ini lakukan masalah nasan lantai setengah tempo mengkakan nyata langkah penumpang ki soal keluarga Totemo serta sadia juting ngayogi upaka masemi kande sewai tumakan apa sadia keluarga kinos solanasan angki madin tonton mawatan langkah mayai serto maduanki la ipala tonton kisunduan lan baka masemi belan nabuang si komunitas buang palabaki itu cuma parenta sekolah kamu nabe nama Allah ketemu dia tonton selakona amin lan karena ambil anak nabe nama Allah
Mana tinggi untuk air dan sumber air ya ke dene temia pendiri itu iman kembali kan itu kamu itu mari sampai mari mereka saya ada mereka ini ya, udah sudah nanti Pak. Tidaknya untuk kan saya